Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan profesi teknologi sistem informasi. Jadi di sini saya mendapatkan tugas UTS yang dimana tugas UTS ini berisi pertanyaan-pertanyaan, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Pada pertanyaan pertama, apa itu pengertian etika dan norma? Jadi berikan contohnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah prinsip-prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi pelaku bisnis atau profesi, dimulai dari ketika ia melakukan pemikiran, menciptakan, dan pengambilan berbagai keputusan dalam menjalankan bisnis atau profesinya. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, menjaga kerukunan antar sesama manusia. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, baik dalam bersikap, membawa diri, atau dalam berbicara. Yang ketiga, menunjukkan sikap murah hati terhadap siapa saja. Norma adalah seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh anggota kelompok maupun masyarakat untuk mengatur tingkah laku semua anggota kelompok dalam masyarakat yang bersangkutan. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, membuang sampah tepat pada tempatnya. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain saat rapat berlangsung. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pemberian dari orang lain. Jadi itu adalah pengertian dari etika dan norma dan beserta contohnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang profesi dan profesional. Profesi berasal dari bahasa Latin profesio, dalam pengertiannya yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Dalam arti luas, profesi adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian khusus atau keahlian tertentu. Dalam arti sempit, profesi adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu, sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial yang baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna untuk memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Profesional adalah orang yang menjalani suatu profesi dan karenanya memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk berkarya dengan standar kualitas tinggi, dilandasi dengan komitmen moral yang tinggi pula. Jadi itu adalah pengertian dari profesi dan profesional. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa itu pengertian etika profesi? Jadi etika profesi menurut Kaiser, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Baiklah, jadi itu adalah pengertian dari etika profesi. Dan kita berlanjut kepada pertanyaan keempat. Sebutkan 4 isu etika di era informasi dan jelaskan pengertiannya. Yaitu privasi, kerahasiaan. Yang kedua, accuracy, kebenaran. Yang ketiga, property, kepemilikan. Dan yang keempat, accessibility, hak akses. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari privasi, kerahasiaan. Jadi di sini banyak sekali orang menyalahgunakan hal pribadi-pribadi orang, memonitor pekerjaan orang lain seperti kamera tersembunyi. Pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dari individu tadi disebarkan kepada orang lain untuk diperjualbelikan dengan tujuan komersial. Jadi privasi informasi ini adalah hak untuk menentukan kapan atau sampai di mana individu tadi untuk menyebarkan atau menginformasikan tentang dirinya kepada orang lain. Jadi hak ini berlaku kepada individu, kelompok maupun institusi. Yang kedua, accuracy, kebenaran. Autentifikasi, kebenaran, dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan dalam informasi? Dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, property, kepemilikan. Kepemilikan dan nilai informasi, atau hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum yang berkaitan dengan TI adalah perangkat lunak. Penggandaan atau pembajakan perangkat adalah pelanggaran hak cipta dan merupakan masalah besar bagi para vendor. Termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musik atau perfilman. Yang keempat, accessibility atau hak akses. Hak untuk mengakses informasi dan membayar biaya untuk mengakses informasi. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Jadi itu adalah 4 isu etika di era informasi. Oke, baiklah, pada pertanyaan yang kelima, sebutkan pekerjaan di bidang teknologi informasi 3 kelompok beserta penjelasannya. Kelompok yang pertama, mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software.
baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti sistem analis merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu programmer adalah orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis yang membuat program, yaitu bug aplikasi maupun sistem operasi, sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Yang ketiga itu web designer merupakan orang yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap proyek, yaitu pembuatan aplikasi berbasis web. Yang keempat itu web programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat keras, yaitu hardware. Pada lingkungan kelompok-kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti yaitu technical engineer, yaitu orang yang sering disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun perbaikan dalam perangkat sistem informasi. Yang kedua yaitu networking engineer, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, mulai dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. Kemudian pada kelompok yang ketiga yaitu mereka yang bergelut dalam bidang operasional sistem informasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti yaitu EDP operator, orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing, yaitu di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Yang kedua itu sistem administrator, itu orang yang bertugas dalam melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan terhadap sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sistem. Yang ketiga itu misdirector adalah orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya. Oke, jadi itu adalah 3 kelompok pekerjaan di bidang teknologi informasi. Oke, baiklah, pada pertanyaan yang ke-6 yaitu sebutkan pencegahan dan penanggulangan cybercrime. Pencegahan cybercrime yang pertama, gunakan security software yang up to date. Yang kedua, melindungi komputer. Yang ketiga, buat password yang sangat sulit. Yang keempat, membuat salinan. Yang kelima, jangan mengklik link yang muncul di social network. Jangan sembarangan mengklik link yang muncul di social network. Atau yang keenam yaitu mengganti password secara berkala. Penanggulangan cybercrime yang pertama itu pengamanan sistem, yang kedua penanggulangan global, yang ketiga perlunya cyber law, yang keempat yaitu perlunya dukungan lembaga khusus. Oke, baiklah, itu adalah pencegahan dan penanggulangan cybercrime. Baiklah, pada pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan pentingnya cyber law. Karena pada perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Maka dari itu cyber law sangatlah penting untuk sebagai aturan pemanfaatan IT. Jadi cyber law akan menjadi dasar hukum pada proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana menggunakan elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang maupun kejahatan terorisme. Jadi itu sangatlah penting dibutuhkannya cyber law. Baiklah, pada pertanyaan ke-8, apa itu UU ITE? Sebutkan contoh kasus dan analisanya. UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia tapi merugikan kepentingan Indonesia. Baiklah, di sini saya mengambil contoh kasus yaitu pemain sepak bola Valentino Simanjuntak yang melaporkan akun Twitter yang bernama @siaranbolalive karena menuliskan ada kicauan yang bernada hate speech atau alias penghinaan kepada Valentino Simanjuntak. Admin @siaranbolalive yang bernama Awe ini meminta maaf kepada Valentino Simanjuntak. Dengan kejadian itu banyak para netizen baik pro maupun kontra dengan tindakan Valentino Simanjuntak karena terlalu berlebihan. Analisa kasusnya, seharusnya admin @siaranbolalive tidak melontarkan kata-kata yang bernada penghinaan kepada seseorang. Jadi Valentino Simanjuntak ini merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut, dianggap sebagai penghinaan terhadapnya. Bagi Valentino, mereka sudah melanggar UU ITE yaitu pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari UU ITE
beserta kasus dan analisanya. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang materi etika dan profesi teknologi sistem informasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.